Selamat siang teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai banalitas atau bebal, gitu kan. Bebal ini ada pada manusia ternyata. Jadi kalau kita merasakan bahwa kehidupan kita itu tidak berubah, itu saja, apa yang kita katakan itu saja, apa yang kita rasakan itu saja, kita stagnan baik dalam kehidupan, ekonomi, budaya, lingkungan sosial, itu aja. Bahkan kita merasa tidak ada bermakna gitu. Di sana kita mengalami suatu kebebalan mungkin ya, kebekuan dalam berpikir gitu kan. Hal ini disebabkan oleh suatu kesadaran kita yang tidak terbuka terhadap pengalaman yang baru. Bahkan kita terjerembab di dalam masalah yang kita alami, bahkan berlarut-larut di dalam suatu permasalahan hidup kita, dan kita banyak mempermasalahkannya tanpa kita banyak bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Keadaan seseorang yang demikian, menurut Paulo Freire, itu dia mengalami suatu kesadaran yang naif gitu kan. Kita sudah tahu itu persoalan, tapi kita terjerembab di sana dan kita berlarut dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau kita merasakan bahwa kehidupan kita tidak berubah, kehidupan kita semakin menurun, kualitas hidup tidak meningkat, juga pemahaman kita tentang makna hidup juga tidak mengalami suatu keutamaan. Inilah sesuatu yang harus kita cari solusinya. Bagaimana kita menyelesaikan hal tersebut? Dan kalau kita tidak menyelesaikan hal tersebut sebagai suatu masalah, ya kita akan menjadi orang yang naif gitu kan. Kita yang menutup peluang kita untuk hidup lebih baik. Nah, di sana. Dan akhirnya kita hanya memiliki satu solusi saja, yaitu menjalaninya bersabar. Dan kita menjadi bebal gitu kan. Dan kita menjadi manusia yang penuh ketakutan, ingin hidup di suatu zona nyaman gitu kan. Di sana. Tapi tentu saja pembahasan mengenai banalitas ini bukan soal hanya kebekuan di dalam berpikir, keterbatasan dalam pengalaman saja, tapi berbicara mengenai bagaimana mengoreksi diri dan mengoreksi setiap suatu keadaan ya, mengkoreksi suatu pemikiran, kebijakan, mungkin di sana ya. Ya pasti kritisisme itu ketika hilang maka kita menjadi bebal gitu kan. Nanti kita sendiri yang akan membuat pembenaran terhadap keadaan tersebut. Kita menjadi adaptif, menerima, bahkan menganggap itu sebagai suatu takdir mungkin. Wah, ini udah kehidupan yang tidak menyenangkan. Ya saran saya sih memang kita harus membuka diri terhadap pengalaman baru. Memang harus bisa menguatkan pikiran kita, tekad kita, komitmen terhadap suatu perubahan hidup yang lebih baik gitu kan. Memang kehilangan pekerjaan misalnya, itu sebagai sesuatu kehilangan identitas gitu kan. Kita kehilangan sesuatu yang mungkin sering kita lakukan gitu kan. Tapi ketika kita kehilangan suatu hal yang sering kita lakukan dan itu tidak bermakna dan hasilnya tidak besar, itu sesuatu yang bagus kan. Jadi memang ada ketakutan di dalam diri manusia untuk meninggalkan struktur, untuk meninggalkan hal-hal yang sering dia lakukan gitu kan, karena dia sudah mapan, dia sudah establish di sana, udah merasa tenang di sana. Walaupun di sana tidak tenang gitu, dia mengalami suatu ketidakadilan, ketidakpastian, stagnan, bebal di sana lah.
Jadi memang manusia sendiri yang menyebabkan dia terjerembab ke dalam suatu keadaan yang tidak membuat dirinya semakin baik. Renungan mengenai manusia yang berusaha untuk bebas dari kebodohan gitu kan ya. Sebenarnya kebodohan banal itu sama sebagaimana yang dijelaskan oleh Buddha gitu kan. Ya, penderitaan manusia di sini di dunia ini ya salah satunya kebodohan. Ketika dia bisa lepas dari kebodohan, maka dia akan lepas dari penderitaannya kan. Maka awidya gitu kan, pengetahuan itu sangat penting di dalam kita untuk bisa bahagia gitu kan. Jadi ya kalau kita tidak bisa mengembangkan diri kita, itulah kebodohan kita. Meskipun bahwa segala upaya yang kita lakukan, tapi kita tetap tidak bahagia, tidak mengalami mobilitas kehidupan yang lebih baik, itu mungkin karena ada sistem yang melakukan kemiskinan yang distrukturkan, otoriter, itulah yang menyebabkan manusia mengalami penderitaan. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak banal? Yang pertama adalah mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan. Mengakui bahwa kita ini banal, kita ini tidak kreatif, kita ini tidak berpikir keras untuk memahami sesuatu.